Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita hari ini demam berdarah denggi. Nah, kita masih bersama dua narasumber kita, ada Dr. Else dan juga Dr. Lisda. Tadi sudah disampaikan ya sudah banyak ya pengenalan mengenai demam berdarah denggi ini oleh Dr. Else dan juga gejalanya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Dr. Lisda ya. Oke. Boleh, silakan Dok. Kita langsung ke slide-nya ya. Baik. Oke. Nah, jadi ini masih seputaran sebenarnya topiknya tentang gejala dari demam berdarah itu gitu ya. Kalau tadi kan pemirsa di rumah juga sudah ada pengetahuan tambahan yaitu tentang bahwa ada fase-fasenya gitu ya. Ada mulai dari fase awal, kemudian fase kritis sampai dengan fase penyembuhan gitu. Nah, kalau secara umum gejala dari demam berdarah denggi ini dia sama aja sih sebenarnya dengan demam-demam yang lain. Jadi kalau kita berbicara soal penyakit demam, demam itu bukanlah sebuah diagnosis sebenarnya. Jadi demam itu sebenarnya merupakan sebuah simptom ataupun gejala. Jadi dia sebenarnya menjadi sebuah penanda yang harusnya dicari tahu penyebabnya itu apa. Ada bisa jadi karena infeksi virus, contohnya salah satunya demam berdarah denggi ini tadi, bisa juga disebabkan oleh virus yang lain gitu ya, misalnya kayak penyakit chikungunya dan lain sebagainya. Atau bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri, misalnya pada demam tifoid dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ketika terjadi demam, sebenarnya kalau pada demam berdarah denggi dia hampir mirip aja. Gampangnya itu kayak paketan demam lah gitu ya, paket komplit ya. Jadi kayak misalnya ada merasa lemes gitu ya, kemudian kayak meriang. Meriang tuh artinya sebenarnya kalau kita ukur suhu tubuhnya dia panas gitu ya. Suhu normal itu kan ada di 36,5 sampai 37,5 kan. Ketika berada di atas dari 37,5 berarti bisa kita sebut sebagai febris atau suatu kondisi yang disebut dengan demam gitu. Nah, tapi pasiennya merasa kedinginan, bahkan menggigil gitu ya. Jadi sebenarnya menggigilnya ini adalah sebuah mekanisme kompensasi dari tubuh untuk mengeluarkan suhu tubuh yang berlebihan tadi gitu. Makanya pasien mengeluhkan, saya demam dok, terus menggigil. Terus biasanya akan juga disertai dengan nyeri sendi, kemudian nyeri-nyeri otot gitu ya. Itu adalah paketan dari demam. Biasanya juga include dengan rasa tidak nyaman di daerah mulut atau lidah yang terasa pahit gitu. Nah, biasanya kan kalau masyarakat di rumah kadang-kadang kalau ada keluhan lidah pahit identik dengan malaria gitu ya kalau masyarakat di rumah ya, karena udah mungkin terbiasa dengan informasi seperti itu gitu. Jadi hari ini harapannya untuk masyarakat yang menonton di rumah, pemirsa semua boleh memahami bahwa sebenarnya lidah pahit itu bukanlah khas untuk malaria, tapi itu adalah paketan komplit dari demam. Nah, demam ini tadi merupakan sebuah simptom yang masih harus kita gali lagi penyebabnya apa ya. Nah, di luar dari gejala umum demamnya tadi, ternyata kita itu punya kata berdarah di sini. Nah, kata berdarahnya inilah yang punya gejala tambahan di luar dari paket komplit demam tadi. Nah, gejala tambahannya itu apa? Misalnya ini nih, dia keluar mimisan nih, contohnya. Jadi perdarahan, ada satu bentuk perdarahan yang keluar gitu. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh kadar trombositnya yang turun gitu. Nah, sebenarnya kalau berbicara mimisan, apakah harus mimisan? Mungkin muncul pertanyaan. Jadi harus mimisan dulu dok, baru dia disebut sebagai demam berdarah? Enggak, gitu ya. Jadi ada banyak sih. Kalau kita berbicara nanti sebenarnya ada demam denggi biasa, ada demam berdarah denggi. Kalau demam denggi saja, bedanya itu adalah tidak terjadi kebocoran plasma atau tidak ada plasma leakage. Sedangkan kalau demam berdarah denggi itu berarti terjadi kebocoran plasma atau adanya plasma leakage gitu. Kedua-duanya trombositnya turun nggak? Turun. Semuanya di bawah normal. Tapi yang satu ada kebocoran plasma, yang satu tidak gitu. Jadi kalau berbicara cuma demam denggi aja, kadang-kadang juga nggak muncul keluhan seperti mimisan ini gitu ya. Dan apakah tanda kata kunci dari berdarah ini harus mimisan saja? Tidak. Dari saluran cerna bisa. Kadang-kadang ini yang samar. Jadi ternyata BAB hitam
seperti kecap atau agak lembek, itu menjadi penanda bahwa ada suatu perdarahan di lambung. Ya, dan itu ketika kita gali bisa menjadi salah satu gejala dari penderita demam berdarah denggi. Ini biasanya kasusnya kalau udah kena sampai luka atau tukak di lambung, itu dia biasanya sudah hampir mengalami shock. Jadi biasanya sudah lebih berat ya kondisinya ya, gitu. Dibandingkan dengan yang mimisan gitu ya, itu biasanya udah lebih berat. Tapi apakah harus mimisan? Enggak. Jadi dari sumber perdarahan lain bisa gusi, dari hidung, mimisan dari lambung gitu ya, atau dari tempat-tempat lain yang bahkan lebih berat lagi mungkin perdarahan di otak. Gitu. Itu yang kalau udah sangat berat. Lalu mungkin kalau untuk penanda perdarahannya seperti itu ya. Jadi biasanya pasien itu nanti akan tidur lebih nyaman dengan posisi tidur gitu ya, karena beraktivitas tentu akan membuat pasien lebih merasa lelah. Dengan kenaikan 1 derajat saja dari suhu normal kita, sebenarnya mekanisme metabolisme tubuh kita pun meningkat gitu ya. Jadi semakin tinggi demam akan semakin rasa lelah itu pasti akan ada gitu ya. Atau kalau dalam bahasa medisnya itu disebut sebagai fatigue gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih mau mendiagnosis, oh ini benar nih demam denggi atau demam berdarah denggi gitu ya. Nah, yang pertama adalah sama dengan slide sebelumnya tadi yang sudah disampaikan dengan sangat rinci oleh Dr. Else, ada pola demam yang khas dari demam denggi ini tadi atau demam berdarah denggi, yaitu palanak kuda. Jadi demamnya tinggi langsung tiba-tiba mendadak, lalu kemudian turun seperti seolah-olah sembuh, lalu kemudian akan meningkat lagi sedikit, dan itu adalah fase penyembuhannya tadi. Itu menjadi khas untuk demam denggi atau demam berdarah denggi. Mungkin tadi kalau misalnya bertanya bagaimana pas fase turunnya itu, kita tahu ini adalah fase kritis. Salah satunya memang dengan pemeriksaan khusus oleh dokter gitu ya, yang bisa menentukan. Mungkin ditunjang oleh beberapa pemeriksaan lab mungkin ya, dan beberapa pemeriksaan penunjang lainnya. Tapi secara umumnya buat pemirsa memahaminya mungkin adalah, jadi dia berbanding terbalik. Maksudnya gini, jadi ketika suhu tubuhnya itu turun, tapi kok ini orang keadaan umumnya nggak bagus ya. Dia letih, dia lesu, dia lemes gitu ya, nafsu makan tetap nggak ada gitu ya, banyak capeknya gitu. Nah, ini kan hal yang berbanding terbalik. Bukannya harusnya ketika demam kita turun itu kita energik, ya kan, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa beraktivitas normal. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, menjadi alarm sign bagi kita adalah kenapa misalnya anak kita sakit, demamnya sudah turun tapi dia malah lebih cenderung mengantuk gitu. Nafsu makannya juga tetap nggak ada, diajak main juga tetap nggak ceria. Nah, ini menjadi pertanyaan, jangan-jangan ini adalah berupa fase kritis, jadi fase pengecoh seperti kata Dr. Else tadi. Jadi jangan sampai orang tua di rumah terkecoh, ya udah deh sembuh gitu, akhirnya nggak aware, cairannya kurang gitu ya, anak nggak dipaksa lagi minum gitu ya, akhirnya akan lebih parah nanti, takutnya terjadi shock gitu. Itu secara umumnya buat masyarakat. Lalu setelah itu biasanya ada gejala berupa perdarahan tadi ya. Perdarahan ini sebenarnya bisa menjadi, perdarahan itu pada demam denggi juga bisa terjadi karena mereka sama-sama trombositnya itu turun gitu. Tapi perbedaannya itu adalah di kebocoran plasma. Kebocoran plasma ini artinya bisa terjadi yang namanya shock pada pasien. Tanda shock ini apa? Akral dingin misalnya. Akral itu ujung tangan sama ujung kaki ya. Jadi ujung tangan ujung kakinya itu teraba dingin, basah atau lembab gitu ya. Pernah mungkin kita mengalami gugup, ketakutan yang berlebihan? Ya, pernah tuh. Ya, kita sama seperti itu gitu. Lalu biasanya tensi, tekanan darah. Tekanan darahnya akan berada di bawah normal. Gitu. Ini terjadi shock. Kita bisa bayangkan kalau misalnya tekanan darah ini kurang, maka sampai ke ujung-ujung tubuh kita kan suplainya kurang nih. Gitu. Sementara semua sel-sel tubuh kita ini memerlukan itu. Gitu. Makanya bisa terjadi apa kalau dibiarkan, kematian sel dan jaringan tubuh. Gitu, akibatnya bisa fatal. Itulah yang disebut dengan shock tadi. Jadi hipoperfusi jaringan ke seluruh tubuh, kurangnya asupan atau suplai darah yang cukup sampai ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi ada akral, kemudian ada tekanan darah di bawah normal, yang beratnya itu kesadarannya menurun. Akhirnya lama-lama nih orang jatuh kesadarannya dari yang kompos mentis atau sadar penuh seperti kita saat ini, itu cenderung mengantuk misalnya, atau bahkan yang lebih beratnya itu koma. Ya, itu bedanya itu pada demam berdarah denggi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah uji torniket. Nanti setelah slide ini akan ada nampak ya bagaimana sih contoh dari uji torniket. Tapi masyarakat di rumah nggak harus menghafalkannya ya, karena itu harus dilakukan oleh tenaga medis gitu ya.
Tapi sekedar nice to know. Jadi nanti kalau misalnya ternyata pas menemukan ada pola demam yang seperti pelana kuda, ada tanda perdarahan, lalu pergi ke vaskes atau ke instalasi gawat darurat terdekat, dilakukan uji seperti itu. Jadi masyarakat setidaknya tahu, oh ini torniket gitu ya, uji torniket. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda perdarahan atau tidak. Kemudian nyeri kepala, ini paketnya ya. Jadi nyeri kepala, mialgia itu nyeri sendi. Sebenarnya ada satu lagi atralgia, nyeri otot ya. Mialgia nyeri otot, atralgia nyeri sendi, kemudian nyeri retroorbital. Nah, kalau nyeri retroorbital ini lumayan khas juga untuk demam denggi. Jadi kalau nyeri retroorbital ini bukan paketan komplit dari demam ya. Ini di luar dari itu. Biasanya kalau retroorbital itu nyerinya di belakang bola mata. Itu menjadi salah satu yang khas untuk demam denggi. Itu khas banget untuk Iya, demam denggi ya? itu lumayan khas pada demam denggi. Jadi dia selain dari paket komplit tadi gitu ya, dia ditambah dengan ada nyeri belakang bola mata. Nah, boleh kita agak mengarah, jangan-jangan itu demam denggi atau demam berdarah denggi ya. Lalu yang kelima adalah dari ini butuh pemeriksaan penunjang ya. Jadi dari pemeriksaan laboratorium. Nanti kita akan tahu, kan masyarakat taunya trombosit ya, kurang ya. Betul. Trombosit di bawah kadar normal. Ya, jadi penyebab perdarahannya itu sehingga masyarakat bisa tahu adalah dari trombosit yang di bawah kadar normal. Karena trombosit ini sebenarnya dalam tubuh itu fungsinya itu menahan. Jadi kalau ketika ada luka, sebenarnya yang pertama kali datang ke tempat luka itu menutup luka itu untuk berhenti adalah trombosit. Jadi kita bisa bayangkan kalau komponen ini kurang dalam tubuh kita, maka akan mudah terjadi yang perdarahan tadi. Di gusi, di daerah mulut, sariawan, di hidung, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi penyebab perdarahan itu dari trombositopenia atau trombosit di bawah kadar normalnya. Nah, biasanya juga terjadi leukopenia. Leukopenia ini artinya kadar leukosit. Leukositnya di bawah normal. Itu biasanya pada infeksi virus memang terjadi justru dia di bawah normal. Beda dengan infeksi bakteri. Kalau bakteri justru dia leukositosis. Jadi dia di atas dari nilai normal kadar leukositnya. Tapi pada infeksi virus biasanya dia justru di bawah normal. Gitu. Justru kebalikannya ya, Dok? Justru kebalikannya seperti itu. Baik, Dok. Ini akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikutnya, Oke, Dok. siap. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.